Yang mana lagi? Apa judulnya tuh? Udah, lah ketemu belum? Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma makna wahidin? Ma artinya apa? Spidol tidak ada. Ada spidol, lupa aku bawa spidol. Ma artinya apa? Makna arti wahidin esa. Jadi apa arti esa? Ma makna wahidin, apa arti esa? Yang jimnya makna wahidin, arti esa huwa ialah, atau yaitu boleh. Anak takida, an bahwa, iya an bahwa, nak takida kami meyakini, atau dalam kurung kami beriktikad. Tinggal pilih biar mudah dipahami. Kami meyakini anna bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yang maha suci dan maha tinggi. Allah yang maha suci dan maha tinggi. Subhanahu maha suci, wa ta'ala dan maha tinggi. Subhanahu maha suci, wa ta'ala dan maha tinggi. Iya, wa ta'ala dan maha tinggi. Wahidul la syarika lahu. Ia esa, tidak ada serikat baginya. Wahidun, ia esa, artinya Allah itu esa. La, tidak ada. Syarika, serikat atau sekutu. La, tidak ada. Syarika, serikat atau sekutu. Lahu, baginya. La, tidak ada. Syarika, serikat atau sekutu. Lahu, baginya. Jadi biar kuulang kembali biar jelas. Ma makna wahidin, apa arti esa? Makna wahidin, arti esa huwa ialah atau yaitu anak takida annallaha subhanahu wa ta'ala wahidul la syarika lahu. Bahwa kami meyakini atau bahwa kami beriktikad bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala yang maha suci dan maha tinggi, ia esa, tidak ada serikat atau sekutu baginya. Jadi Allah itu esa. Jadi kalau sama Allah itu wahidun esa, bukan satu. Kalau itu kan itu wahidun isnainin salasatun arba'atun khamsatun. Baru apa lagi? Sittatun. Jadi kalau wahidun, kalau sama Allah itu esa. Karena esa itu tidak ada satu, tidak ada dua. Kalau satu kan ada dua. Jadi Allah itu esa. Makanya la syarika lahu, tidak ada serikat baginya. Serikat itu sekutu, tahu sekutu? Kalau mudah dipahami, tidak ada kawan. Bawanya Allah ada punya ini, punya tidak. Dia cuma seorangan, esa, tunggal, sendiri. Kalau kita kan rame-rame banyak. Kalian tidurnya serama rame-rame kan? Nah. Karena Allah itu penguasa segala jagat.
Al-Malikul Quddus. Pangkat paling tinggi itu Allah. Nah. Jadi semua yang ada di muka bumi ini itu ciptaan Allah. Maka perlu ditekankan itu namanya akidah. Tahu akidah? Arti akidah itu keyakinan. Yakinkan betul-betul sama hati kita bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Semua yang ada di muka bumi ini, manusia, hewan, makhluk lainnya, rumput segala macam, itu ciptaan Allah. Malaikat ciptaan Tuhan, langit ciptaan Tuhan, aras ciptaan Tuhan, sorga ciptaan Tuhan, neraka ciptaan Tuhan, jin pun ciptaan Tuhan, iblis laknatullah pun ciptaan Tuhan. Manusia tercipta dari awalnya dari mana? Tanah. Sedangkan jin dari api. Malaikat cahaya. Nah, jadi manusia ini dilengkapi. Makanya di Al-Quran itu laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia itu dengan ciptaan yang sempurna. Manusia tidak ada yang sempurna, tapi lebih sempurna dari makhluk yang lain. Tengok hewan, ada akalnya dah? Tidak ada, yang ada nafsu. Kita lengkap, nafsu ada nafsu makan. Nah, hewan ada nafsu makannya? Ada. Cuma akal orang hewan itu tidak ada. Kita ada akal. Makanya kita bisa berpikir. Nah, siapa yang tidur ini? Aku coret dulu. Mana? Dapat tidur. Coba tegakkan dulu lehernya itu. Kayak leher karet. Tidak ada tulangnya. Jadi kalau belajar itu, jangan merengket ini. Tegak. Yang setan datang, tiup. Biar lari dia. Setan itu kan tidak nampak kayak angin. Nah. Kalau diikuti, setan itu memang begitu. Kalau kita nak berbuat baik, datang dia. Coba yang ngantuk itu. Pas nanti istirahat, tidak ada yang ngantuk kan? Segar. Kalau setannya lari. Dan tidak dia menggoda lagi. Tapi pas belajar, datang setan itu. Ditiupnya. Akhirnya tertidur ngantuk. Yang di belakang satu, depan satu. Nah. Makanya orang yang tidur pas belajar, matanya itu kayak mata setan. Lelajan terus. Lah seram. Nah, itu lah seram. Tadi lah seram persen aku. Nah. Jadi makanya dilawan. Bila perlu gini kan, nah, mata itu. Ya biasa, aku juga dulu ngantuk. Cuma kami dulu sekolah tidak pernah ngantuk kalau pas belajar. Kalian belajar cuma 2 jam, dari jam 2 sampai jam 4. Itu pun tidak sampai 2 jam. Istirahat 1/4 jam kan sholat. Kalian 1/4 jam itu. Berarti sejam 1/4 kalian. Sejam 45. Itulah ngantuk karena dipelihara. Nah, jadi Allah itu mana dalilnya? Itulah surah Al-Ikhlas. Makanya dulu ditanya orang Quraisy, Nabi, "Camana silsilah Tuhanmu?" Turunlah ayat ini, "Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalida wa lam yulada wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Nah, itulah Allah itu. Katakanlah Muhammad, Allah itu Esa. Allahus samad, Allah tempat bergantung. Lam yalida wa lam yulada. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanak. Nah, baru lam yalid apa lagi? Wa lam yakul lahu, dan tidak ada kesetaraan sama Allah itu sesuatu pun. Jadi tidak ada yang sama dengan Tuhan. Kalau manusia masih ada sama-sama MTS, sama-sama hitam, sama-sama pendek, sama-sama tinggi. Kan ada persamaan. Sama Allah tidak ada persamaan. Sesama makhluk. Karena dia wahdaniyat, esa. Jadi laisa kami selisai, tidak ada yang seperti Allah itu sesuatu pun. Nah, jadi harus, karena akidah itu penting. Karena itu suatu pondasi dalam agama, keyakinan. Kalau akidahnya bagus, pasti ibadahnya bagus. Kalau sudah ibadah bagus, maka akhlaknya pun ikut
Kalau sudah akhlak bagus berarti mempunyai ilmu yang bagus. Kalau sudah punya ilmu yang bagus, maka orang itu bermanfaat bagi orang. Maka banyak orang ibadahnya bagus tapi perangainya tidak bagus. Berarti ibadahnya belum menyatu dalam hati. Kunci manusia itu di mana? Hati. Kalau hatimu lurus, maka badan semua pun ikut lurus. Kalau pandangan matamu menengok masjid, pandangan hatimu ingin ke masjid, maka mata kita pun ikut ke masjid. Jadi hati itu, aku nak ke masjid, pasti ikut ke masjid. Tapi kalau hati dikalahkan oleh nafsu, tidak usahlah ke masjid. Kemana? Ke pantai panjang. Akhirnya ke pantai panjang. Maka kuncinya hati. Kenapa kuncinya hati, kolbu? Karena manusia ini ada, itulah namanya segumpal daging ada situ kan? Nah, itulah hati itu, kolbu. Jadi pusat kolbu itu roh. Roh itu apa? Nyawa. Nyawa itulah, roh itulah yang berkonek kepada Tuhan. Maka orang mati yang balik sama Tuhan apa? Roh. Kalau jasad dikubur. Jadi santapan cacing tanah. Nah, itu. Ini cacingan tanah kalau ini santapnya besoknya. Kalau nak lewat besoknya. Karena ada dulu orang yang sering ngantuk, kita tanya ngantuknya tidak sebentar, selamanya tidur. Hati-hati yang tidur sering itu. Ada banyak itu. Di pikiran masih tidur biasa, tapi tidur selamanya. Tinggal kirim Fatihah udah. Yasin. Masuk tanah apa lagi? Maka jangan besokkan tidur itu. Lanjut, itu baru sifat Allah yang Esa. Lanjut kita yang selanjutnya, tengok lagi. Kita hari ini ngambil 2. Ma makna qadirin. Apa artinya tadi? Apa? Makna? Arti. Qadir? Kuasa. Apa arti kuasa? Bukan puasa. Kuasa, huruf K. Kalau puasa itu saum, siam. Kuasa. Apa arti kuasa? Makna qadir. Makna apa artinya? Arti qadir? Puasa. Kuasa, jangan salah tulis. Huruf K, ku. Iya, jangan itu puasa katanya. Iya, peka dia tuh. Jadi jangan besok kalau ngajar qadir puasa, salah. Qadir itu kuasa, huruf K U A S A, kuasa. Iya. Kekuasaan, itulah. Huwa, apa arti huwa? Yaitu bahwa naktakida kami meyakini anna bahwasanya Allah subhanahu yang maha suci wa ta'ala dan maha tinggi. Ada yang tinggal kasih tahu. Apa? Iya, subhanahu itu yang maha suci, wa ta'ala dan maha tinggi. Yang mana tinggal? Ya. Makna, apa arti makna? Arti, ya apa lagi? Arti. Qadir, kuasa. Arti kuasa. Iya. Ini sudah selesai. Coba cuci mukanya itu dulu. Kuwa yaitu bahwa naktakida yakini anna bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala maha suci dan maha tinggi. Mana lagi? Apa? Anna bahwasanya Allah bahwasanya Allah yang maha suci wa ta'ala dan maha tinggi. Udah. Ada yang tinggal lagi? Ya qadiru ala kulli syai'in. Ya qadiru, iya kuasa. Iya kuasa. Iya kuasa ala atas
kulli tiap-tiap. Iya. Tiap-tiap. Iya, tiap-tiap. Sayin sesuatu. Jadi kulli itu artinya bisa tiap-tiap atau segala, seluruh, tapi lebih bagus tiap-tiap atau segala sesuatu. Boleh. Segala sesuatu. Boleh, segala sesuatu boleh, setiap sesuatu boleh. Yang itu Ia qadiru, ia kuasa. iya puasa. Ala atas. Puasa apa puasa? Kuasa. Puasa. Iya, jangan puasa. Puasa itu kalau bahasa Arabnya siam. Tiap-tiap. Ala tiap-tiap. Ala atas. Kulli tiap-tiap atau segala. Sayin sesuatu. Biar pulang lagi biar salah arti nanti. Kalau salah arti nanti kalian salah mengamalkan. Ma makna qadirin, apa arti kuasa? Makna qadirin arti kuasa huwa ialah an na'taqida annallaha subhanahu wa ta'ala, bahwa kami meyakini atau kami beriktikad bahwasanya Allah yang maha suci dan maha tinggi, ya qadiru ala kulli syai'in, ia kuasa atas tiap-tiap sesuatu atau atas segala sesuatu. Jadi Allah itu maha Puasa. makanya kalian kan sering berdoa dengar doa. Apa doanya? Ujung doa itu sering baca imamnya, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah tiap-tiap sesuatu ia kuasa. Di langit ia kuasa, di bumi ia kuasa, di laut ia kuasa. Seluruh alam yang kuasa siapa? Allah. Berarti manusia ini cuma kita menjalankannya aja. Nah, kita hanya berikhtiar. Semua apa yang di bumi yang mengendalikan itu Allah. Gunung batu, tahu batu gunung? Iya tahu, Pak. Ah, bergerak dia itu kan namanya demam dia. Itu siapa yang nyuruh gerak? Allah. Jadi semua makhluk tanah hidup di tanah ini. Hidup. Jadi jangan kalian bilang tanah itu tidak hidup. Cuma kita tidak dengar. Maka semua makhluk itu macam apa namanya, rumput-rumput itu bertasbih. Cuma kita tidak dengar. Makanya kelahiran Nabi Muhammad itu tanda-tandanya dia sebagai nabi sebelum dia diangkat jadi nabi, makhluk-makhluk itu tunduk sama dia, bersujud. Kemuliaan Nabi Muhammad. Itu tanda-tandanya. Kita cobalah lewat duri kalau ada cucunya. Maka Nabi Muhammad itu manusia paling teragung. Dengar tidak? Manusia itu Muhammad itu manusia biasa sama dengan kita, tapi kualitasnya berbeda. Kita punya air liur tak? Nabi Muhammad pakai ada air liur tak? Iya, sama dengan manusia, makan, minum, berkeluarga. Cuma air liurnya beda. Kalau air kita banyak virus. Kalau air liur dia obat. Sekali dioleskannya ke Abu Bakar, tak langsung sembuh. Kalau air kita taruh ke dalam luka, tambah parah virus. Nah, BAB-nya ada BAB-nya, cuma tidak nampak, hilang. Iya, makanya BAB-nya itu tidak nampak, bekas kencingnya itu tidak ada. Kita beule situ. Itulah kelebihan Nabi Muhammad. Bayangan kau ada? Ada. Dia tidak ada. Karena dia ini, Pak. Dilindungi matahari, Pak. Ya walaupun matahari ya kalau lampu. Memang tidak ada bayangannya, karena mulianya tidak boleh dia dipijak bayangannya. Tidak boleh. Memang tidak ada bayangannya. Karena mulianya jangan sepak dia, bayangannya aja ke tanah tidak bisa. Kalau matahari aja dia dilindungi awan, kayak payung, ibarat bahasa kita payung. Kemana dia ikut awan itu. Kau? Coba kita. Nah Pak. itu makanya kelebihan Muhammad itu luar biasa. Keringatnya ada dan keringat Nabi Muhammad. Ada, Pak. Ada banyak sama dengan kita berkeringat, cuma kualitas berbeda. Keringatnya bau harum, kayak parfum. Kalau kita tak, dia tahu. Ini apa lagi nak? Coba tegakkan dulu palanya, kayak ini kurang selera makan.
Udah minum kembantrin belum? Makanya tegak itu. Jadi makanya kalau kita ke Nabi Muhammad itu bersyukurlah jadi umatnya kan. Umat terakhir tapi umat pertama masuk surga. Yang lain belakangan. Cuma dengan syarat banyak-banyak salawat. Apa arti tadi wahidin? Dah baru 2 detik. Esa. Apa arti qadir? Kuasa. Jangan puasa, Kuasa. Iya, kuasa, iya. Kuasa. Jadi kalau ditambah kekuasaan kan, jadi dia ngatur. Itulah qadir, kuasa. Qadiron, qadirin. Maka ada sifat 20 itu kan ada. Wujud, qidam, baqa. Apa lagi? Mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat, kudrat, iradat. Itu kudrat itu artinya kuasa. Kita kuasa terbatas. Kalau itu seluruh segala alam dia yang kuasa. Langit, bumi, planet, malaikat aja diaturnya. Kau bisa ngatur malaikat? Kalau dicabutnya kau yang ngatur-ngatur. Ada apa orang ke planet? Entah kalau ada. Sedangkan di dalam Al-Quran atau di dalam lain, langit itu kan punya pintu. Makanya Muhammad ngetok dulu sama Jibril kan. Pintu ke langit ke-7. Langit pertama punya pintu. Langit pertama sampai ke langit ke-7 pakai pintu. Makanya bertanya, Assalamualaikum. Yang jaga siapa? Malaikat itulah. Ma anta, siapa engkau? Ana Jibril wa ma'a, dan bersamamu siapa? Muhammad. Baru terbuka. Udah. Siapa lagi yang belum apa ini? Yang belum banyak hafalan ayat-ayatnya nih? Masa tidak ada kalian menghafal? Jadi dihafal. Jadilah satu surah yang pendek-pendek itu 1 minggu jadilah. Daripada tidak ada. Jangan di sini habis belajar makan, habis makan tidur, bangun tidur makan. Tidur makan, tidur makan. Tidak ada bedanya yang dipelihara itu berarti. Memang manusia butuh tapi manusia bukan dihidupkan untuk makan, untuk beribadah. Menuntut ilmu itu ibadah. Ibadah tidak? Ibadah apa lagi? Pak, Bapak selain di sini ada ibadah lain? Ya, mungkin di tempat lain. Kalau jam sebelum asar Kak berangkat langsung. Mana? Daerah ini, Benteng Malboro. Jauh. Iya, itulah kelas sebelum jam kira tidak masuk lagi. Paling sampai jam 3:15. Jadi Allah itu mempunyai sifat yang wajib kita pelajari, sifat 20. Itu namanya sifat wajib, sifat 20, wujud, qidam, baqa sampai mutakalliman. Itu. Itulah hafal. Ada yang sutik-sutik. Mana pula sutik-sutik? Sutik-sutik itu berarti surang-surang. Kalau rame-rame beda. Maka beda orang yang menghafal rame-rame dengan per orang. Kalau rame-rame dia hafal ngikut ujungnya. Jud, dam, atau ujungnya baik ikut dia. Tapi tes satu-satu. Atau. Beda. Coba rame-rame dulu. Wujud qidam baqa. Coba dulu. Itu lagi yang ini. Coba bangun dulu. Coba 1, 2, 3 wujud. Apa lidah? Wujud qidam baqa mukhalafatul hawadisi, qiyamu binafsihi wadaniyah qudrati roda, ilmun hayasaman basakalan qadiran muridan haliman
Jadi itu harus apa lagi? Lah habis belum? Belum, Pak. Nah, lanjut. Hadamul fanamu maulamatulil hawadisi. Salah nggak sih? Itiyaju ila sayin baru Ligairi. Ah. Ya, kenapa mutakalam? Tadi yang kalian baca mustahilnya, kenapa gabung yang wajib? Ada sifat wajibnya 20, yang mustahil 20. Itulah adam hudus itu yang mustahil. Lawan dari wujud, apa arti wujud? Ada. Lawan dari itu yang mustahil adam, tiada. Adam, ain, dal, adam. Ada Pak itu Pak di buku fikih Pak. Ah. Hudus itu lawan dari mana? Itu hudus sifat yang mustahil. Yang wajibnya apa? Wujud. Yang pertama wujud. Yang kedua kidam. Ketiga bako. Jadi kidam itu awal atau terdahulu. Lawannya apa yang mustahil? Hudus. Ah. Baru bako lainnya yang lawannya pana. Artinya binasa. Nah. Jadi harus tahu artinya. Makanya perlu dikit-dikit dipahami artinya biar kita bisa menyimak. Kayak Fatihah tahu artinya. Tahu arti Fatihah? Nah. Alhamdulillah tahu. Ummul Quran itu apa? Ummul Quran. Hah? Ummul Quran. Kalau pembuka itu Fatihah, itu pembuka. Fathun membuka, Fatihah, Al-Fatihah kan membuka. Ini Ummul Quran apa? Nah, Ummul Quran. Apa arti ummu? Ummi? Jadi ibu Al-Quran. Makanya Ummul Quran induknya Al-Quran. Nah itu. Kalau katanya apa itu Ummul Quran? Itu Al-Fatihah. Fathul Quran itu juga Fatih. Makanya Al-Fatihah. Jangan dulu bahasa antara tidak tahu. Kalian tahu kadang namanya tidak tahu. Al-Falaq tahu apa Al-Falaq itu? Nah, Al-Falaq apa Al-Falaq? Hah? Nah, surah Al-Falaq ada tidak? Ada. Apa itu? Nah, itu Al-Falaq, surah Al-Falaq. Ada orang tidak tahu namanya, cuma hafal dia. Nah, jadi wujud artinya ada. Kidam awal. Bako mukhalafatul hawadis. Tidak serupa dengan makhluk lain. Qiyamu binafsi. Berdiri sendiri. Dan sendiri. Wah, ada bukunya pernah dipajangnya di kurikulumnya MTS itu tanyanya. Itulah ada. Ada kan? Qiyamu binafsi baru. Sesudah qiyamu binafsi wahdaniyah, apa artinya? Esa, kudrat, kuasa, irodat, berkenan atau menentukan. Apa lagi? Ilmu apa artinya? Mengetahui. Hayya, hidup. Sama, mendengar. Basar, melihat. Kalam berbicara atau berkata-kata. Qadiran maha kuasa. Muridan maha berkehendak. Itu yang 7 itu dari Qadiron kan? Diulang. Kalau yang pertama Qadir kan? Kuasa. Tapi di pas yang ke-14 ya Qadiron, Muridan kan gitu. Baru Aliman, Hayyan kan ada kan? Sami'an, Basiron, Mutakal. Kalau sebelum tadi itu Mutakaliman apa tadi sebelumnya itu? Sesudah basor kalam kan? Tapi pas yang nomor 20 menjadi mutakaliman. Sama dengan hayya menjadi hayyan. Baru apa lagi? Qadir menjadi qadi. Irodat menjadi muridan. Itu.
Jadi pas 20 lawannya, makanya ada sifat wajib, ada mustahil, ada yang jais. Yang jais nggak ada sih Pak. Nah, belum, itu nanti ke kelas 2. Tamat dulu kalau naik kelas. Sifat mustahil. Ini mustahil dengan yang wajib. Ah. Jadi wajib Allah itu Ya. ada. Kalau dia tidak ada, macam mana menciptakan manusia? Makhluk segala yang ada di muka bumi, maka wajib ada. Mustahil, apa arti mustahil? Mustahil mungkin. Kita sering jadi bahasa Indonesia mustahil itu kita buat. Padahal bukan bahasa Indonesia itu. Mustahil itu tidak mungkin. Bisa tidak kau? Tidak mungkin dia bisa. Kita sudah terbiasa. Mustahil kau bisa, kan begitu kan? Jadi mustahil tidak mungkin Tuhan punya sifat Adam, tiada.